Organisasi Islam Warisan Berharga Kiai Dahlan terus terjaga dan terpelihara ruh gerakannya dalam menjalankan misi utama dakwah dan tajdid menuju terwujudnya khairul ummah. Muhammadiyah melalui seluruh amal usaha dan gerak dakwahnya terus meluas di dalam dan luar negeri untuk memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta. Muhammadiyah terus berkiprah sentrifugal menjadi pelopor kemajuan. Di sebagian kawasan terjauh, ketika negara dan ormas lain belum hadir, Muhammadiyah hadir membuka jalan baru, perubahan kemajuan bagi masyarakat setempat. Gerak Muhammadiyah itu menebar kemaslahatan bagi seluruh warga bangsa tanpa mengenal batas agama, suku, ras, golongan, dan sekat-sekat lainnya. Ormas perempuannya Aisyah terus berkiprah mencerdaskan bangsa dengan membangun berbagai amal usaha serupa. Universitas Aisyah telah bertumbuh maju sebagai satu-satunya lembaga perguruan tinggi yang lahir dari rahim dan diselenggarakan oleh Gerakan Perempuan Islam Berkemajuan. Muhammadiyah. Kita mengetahui Muhammadiyah adalah organisasi tertua di Indonesia. Organisasi yang terbentuk pada tahun 1912, tepatnya 18 November di Yogyakarta. Tentunya kita sudah banyak mengetahui organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hingga sampai saat ini, Muhammadiyah adalah organisasi resmi yang diakui oleh negara Indonesia. Tujuan organisasi ini dibentuk untuk memperbaiki kualitas kehidupan umat Islam dan memajukan pendidikan hingga bidang sosial di Indonesia. Muhammadiyah juga sangat dikenal sebagai organisasi modernis yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan modern dan berperan serta dalam memajukan Indonesia. Muhammadiyah benar-benar berperan penting dalam dunia pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat Indonesia.
Serta yang paling penting, Muhammadiyah selalu mempromosikan nilai toleransi dan persaudaraan di kalangan umat Islam dunia. Muhammadiyah telah memerankan diri sebagai usaha gerakan pembaruan keagamaan, perubahan sosial, dan kekuatan politik kebangsaan dan berpengaruh besar dalam perjalanan sejarah Indonesia. Lalu, pada tahun 2025, cabang Muhammadiyah di negara asing telah tersebar di 30 negara. Adapun beberapa cabang istimewa terdapat di Singapura, Malaysia, Kamboja, Thailand, Timur Leste, Vietnam, dan Mauritius. Mauritius sendiri adalah negara kepulauan yang terletak di Samudra Hindia, sekitar 900 km sebelah timur Madagaskar, Australia, dan Mesir. Di Malaysia sendiri terdapat Universiti Muhammadiyah Malaysia atau biasa disingkat UMAM. Dan di Australia memiliki Muhammadiyah Australia College. Itu sebagai bukti bahwa Muhammadiyah bertujuan memperjuangkan pengaruh Islam di luar negeri. Hingga saat ini pun Muhammadiyah masih berkomitmen untuk memperkuat kehidupan beragama dan moral Indonesia. Mereka mendorong umat Islam untuk menjauhi perilaku merusak seperti hura-hura dan israf. Israf sendiri adalah tindakan atau perilaku yang melampaui batas kewajaran dalam penggunaan sumber daya seperti harta, makanan, dan waktu. Dalam konteks politik, Muhammadiyah sendiri sangat berkomitmen untuk menjaga keseimbangan dalam menyikapi dinamika politik bangsa dan memastikan bahwa politik tidak hanya soal kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat. Muhammadiyah sejatinya adalah gerakan dakwah dan tajdid. Tajdid adalah pembaruan dalam ajaran Islam agar terlepas dari 3 kebatilan, yaitu takhayul, bid'ah, dan kufarat. Usaha Muhammadiyah pun membuktikan pelaksanaan misi dakwah dan tajdid itu sendiri. Hingga saat ini, Muhammadiyah telah membangun perintisan lembaga pendidikan Islam modern, tabligh di ruang publik, mendirikan poliklinik dan rumah yatim implementasi PKO, atau biasa disebut penolong kesengsaraan umum, yang kini lebih akrab disebut PKU. Terdapat artikel dari web resmi Muhammadiyah tentang PKO ini, yang berjudul PKO Muhammadiyah sebuah gagasan melampaui batas masanya. Di dalam artikel resmi tersebut, Hilman Latif, Ketua Pimpinan Pusat Lazismu pada tahun 2016, menerangkan bahwa PKO itu bukan rumah sakit atau klinik, melainkan sebuah konsep gerakan. Ia beralasan karena di dalam PKO ada semacam gugus tugas untuk membantu orang lemah, seperti dengan mendirikan Armuis rumah miskin, Wesuis rumah yatim, dan Zikenhuis rumah sakit, termasuk juga gerakan pengumpulan rumah zakat. Dan PKO ini pun sebagai embrio filantropi persyarikatan yang kemudian berkembang di Muhammadiyah menjadi majelis dan lembaga seperti Lazismu, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah, MPM, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, MPKU, Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, MPS, Majelis Pelayanan Sosial, dan lain-lain. Dengan akun bernama Kultum Cinema, film yang berjudul PKO Penolong Kesengsaraan Umum, The Movie. Dalam deskripsi film tersebut pun dijelaskan tentang PKO itu sendiri, yang sangat ringkas dan mudah dipahami, yaitu PKO Muhammadiyah lahir dipengaruhi oleh 3 faktor, dimulai dari adanya kesenjangan dalam penerapan politik etis oleh Belanda, yang memihak kaum bangsawan dan bangsa Eropa, sehingga terjadi diskriminasi pada bidang-bidang yang vital, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan. Keadaan inilah yang kemudian menyulitkan masyarakat kelas bawah untuk mendapatkan kesejahteraan. Faktor kedua, karena adanya gerakan misionaris dan zending. Ketidakmampuan pemerintah karena ketimpangan penerapan politik etis memberi peluang bagi zending dan misionaris berkembang begitu pesat.
Rumah sakit dan sekolah dibangun dengan tujuan untuk memikat masyarakat pribumi agar mengikuti ajaran mereka. Konten penggali nopo kan Mas? Sudah 3 hari, kok sepertinya ada yang dipikirkan. Ada apa toh Kang Mas? Saya akan membuat bagian PKU. Lah nopo niki? Penolong kesengsaraan umum. Lah terus nopo sing digarap? Saya akan membuat armitis, wiswis, dan hospital. Nuwun sewu. Apa tidak ketinggian Kang Mas? Saya teringat apa yang diajarkan oleh Kiai Dahlan. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai sholatnya. Mereka itu alladzina hum yura'un. Orang-orang yang hanya mementingkan citra, lamis, dan mereka orang-orang yang medit pikir. Ngapunten Kiai, kenapa pelajarannya kok mboten ditambah-tambah? Apakah kamu sudah mengerti betul? Kita semua sudah hafal Kiai. Kalau sudah hafal, apa sudah kamu amalkan? Apa yang harus kami amalkan Kiai? Bukankah surat Al-Ma'un sudah kita baca berulang-ulang sebagai pendamping surat Al-Fatihah ketika kita sholat? Bukan itu yang saya maksudkan. Diamalkan artinya dipraktekkan, dikerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rupanya saudara-saudara semua belum mengamalkan. Untuk itu, mulai hari ini saudara-saudara pergi untuk mencari orang miskin. Kalau sudah dapat, bawa pulanglah ke rumahmu masing-masing. Suruh mereka mandi dengan sabun yang baik. Berilah pakaian yang bersih. Berilah makan dan minum, serta tempat tidur di rumahmu. Al-Qur'annya masih ada, suratnya masih sama. Hanya saja kita yang masih belum beramal. Lantas, Apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran itu pasti mudah untuk dilakukan oleh umatnya. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Siam, bagaimana perkembangan sekolah Ongkolore yang kamu kelola? Alhamdulillah Yai,
keinginan masyarakat kita sudah mulai terbangun. Hanya saja kita terkendala tempat dan tenaga pendidik. Oleh karenanya, ada sebagian masyarakat kita yang memilih daripada sekolah yang dikelola Zending dan misionaris. Untuk laporan lebih lengkap dibawa oleh juru tulis yang sedang menuju perjalanan kemari. Pak Rodin, bagaimana keadaan pengajian-pengajian yang kamu kembangkan? Sejak kejadian pengajian malam Jumat tempo hari yang mengembarkan itu, perkembangan pengajian malam Jumat Muhammadiyah tampak kemajuannya. Tidak saja di tempat pengajian malam Jumat di Kauman, tetapi juga di kampung-kampung lainnya. Seolah-olah sebagai cendawan yang tumbuh di musim hujan. Taman pustakamu piye? Lah terus pengarang-pengarang yang kamu kumpulkan itu mau kamu bawa kemana? Ngapunten Yai, pusat perkembangan peradaban Islam itu selalu dibarengi dengan kebesaran taman pustakanya. Insya Allah kita akan mewujudkannya. Dan pengarang-pengarang itu yang saya kumpulkan untuk membuat majalah dan surat kabar. Gerakanmu sejak? Gerakanmu piye? PKO Kiai, penolong kesengsaraan umum. Kuwi, piye kuwi? Sebagaimana yang bapak-bapak semua ketahui, bahwa kita masih belum berbuat banyak seperti apa yang diajarkan oleh Kiai Dahlan tentang surat Al-Ma'un 10 tahun yang lalu kepada kita. Oleh sebab itu, saya akan membuat Armenhuis, Weshuis, dan Hospital sebagai bentuk penolong kesengsaraan umum. Hal-hal yang terkait dengan laporan lengkapnya nanti akan saya berikan kepada bapak-bapak semuanya setelah ini. Nganeh-nganehi. Sudah. Apa yang sudah kalian lakukan pada gerakan-gerakan kamu sekalian itu sudah bagus. Cuma seperti kupu-kupu yang berterbangan tanpa tahu arah dan komando. Ini harus kita rapikan. Ini harus kita luruskan dan harus dilebur agar menjadi satu dan menjadi bagian-bagian dari persyarikatan Muhammadiyah kita. Harus ada pemimpin-pemimpin daripada bahagian-bahagian ini. Hisam, kamu pimpin bagian sekolahan. Insya Allah. Untuk bagian tablik, kamu, Farudin. Nggih. Kamu, Muhtar, Taman Pustaka. Insya Allah. Untuk penolong kesengsaraan umum, kamu, Sujak. Insya Allah, Yai. Kesemuanya nanti kita kukuhkan pada rapat besar Hobestur Muhammadiyah pada tanggal 17 nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menika Yai laporannya. Ya. Ketimpangan politik etis yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda memberi celah kepada Zending dan misionaris untuk berkembang begitu pesat. Maka bagaimanapun keadaannya, kita harus terus bergerak. Apapun yang terjadi, baik dengan jiwa maupun dengan harta kita. Jangan kalian hanya berteriak berani mengorbankan jiwa. Kalian semua pasti akan mati. Entah lewat jalan sakit atau jalan yang lainnya. Tapi beranikah kalian untuk mengorbankan harta benda kalian?
Faktor ketiga, pendiri PKO Muhammadiyah merupakan upaya untuk merealisasikan gerakan Al-Ma'un yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hal inilah yang menjadi dasar gerakan PKO Muhammadiyah untuk membantu masyarakat pribumi yang terabaikan oleh pemerintah kolonial Belanda saat itu. Faktor-faktor tersebutlah yang menjadikan pengurus Muhammadiyah giat melakukan kegiatan sosial dengan memberikan pertolongan kepada masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan keterlibatan PKO dalam pemberian bantuan saat terjadi letusan Gunung Kula. Sebuah cita-cita yang luar biasa dari Kiai Haji Muhammad Sujak pada saat itu, karena ketiga cita-cita tersebut hanya bisa dilaksanakan oleh pemerintah saja. Kiai Haji Muhammad Sujak sudah bulat, sehingga keinginan beliau pun mendapat restu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, meski sebelumnya ia ditertawakan oleh hampir 200 peserta rapat. Sejak saat itulah langkah PKO semakin nyata dan terus berkembang. Jika kita tengok beberapa waktu yang lalu, beberapa saat atau beberapa puluh tahun yang lalu, ketika Kiai Haji Sujak, yang salah satu murid pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang berinisiatif mendirikan PKO. Dan sebenarnya ini tidak hanya sekedar mendirikan rumah sakit, tapi adalah sebuah gerakan. Ya, ini adalah sebuah konsep gerakan ya untuk membantu orang lemah ya, dengan tidak hanya mendirikan rumah sakit, tetapi juga mendirikan rumah yatim dan juga rumah miskin. Dan juga sudah ada penggalangan dana saat itu. Nah, jadi sebenarnya tidak hanya ya sekedar untuk rumah sakit, tapi banyak hal ya setelah dibangun ya, diinisiasi oleh Kiai Haji Sujak, yang ternyata ini merupakan sebuah ide yang melewati batas, melewati masa saat itu. Tidak akan terpikir oleh yang lain gitu, tetapi terpikirkan oleh Kiai Haji Sujak beserta murid-murid yang lain untuk sebenarnya untuk membantu kaum du'afa mustad'afin untuk mendapatkan akses ya layanan kesehatan. Muhammadiyah sebenarnya ya, meskipun didirikan saat itu oleh kaum menengah ke atas, tapi sebenarnya juga sangat peduli terhadap kaum menengah ke bawah, kaum du'afa dan mustad'afin ini ya, karena terutama saat itu ya dengan didirikannya, awal mulanya bahkan sebelum Muhammadiyah lahir adalah didirikannya pendidikan, kemudian rumah sakit ya, kemudian bersama Nyai Walidah Tika Abah terus berkembang, panti asuhan, dan akhirnya seluruh amal usaha, seluruh aspek kehidupan ya, kemudian dibuat oleh Muhammadiyah Aisyah ini, sehingga Aisyah Muhammadiyah jelas-jelas memberikan kontribusi yang nyata untuk bangsa dan negara kita tercinta ini. Ada hal yang menarik dalam keorganisasian Muhammadiyah. Terdapat organisasi perempuan Muhammadiyah yang didirikan tahun 1917, tepatnya 19 Mei di Yogyakarta. Didirikan oleh para tokoh Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri dan istrinya Siti Walidah, atau biasa dipanggil Nyai Ahmad Dahlan. Aisyah sendiri tidak jauh berbeda dengan Muhammadiyah itu sendiri yang mempunyai sekolah dalam berbagai tingkatan. Cikal bakal Aisyah adalah Sapa Sayang, yang berarti siapa sayang, yakni perkumpulan gadis-gadis terdidik di sekitar rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta, yang telah ada sejak tahun 1914. Aisyah sendiri lahir dari pemikiran sang pendiri, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan,
yang sejak awal mendorong perempuan untuk menempuh pendidikan, baik pendidikan keagamaan itu sendiri dan pendidikan formal. Penamaan organisasi perempuan Muhammadiyah yaitu Aisyah terinspirasi dari nama istri baginda Nabi Muhammad, yaitu Aisyah. Beliau dikenal dengan perempuan yang sangat cerdas dan mumpuni. Oleh karena itu, jika Muhammadiyah berarti pengikut baginda Nabi Muhammad, maka Aisyah berarti pengikut Aisyah, yang berarti akan selalu berjuang berdampingan, seperti halnya Muhammadiyah dengan Aisyah. Aisyah hadir untuk perempuan muslim yang didorong tidak hanya bergerak di ranah domestik rumah tangga saja, tetapi juga di lingkup publik untuk menunaikan peran dakwah itu sendiri. Kira-kira apa saja Bu yang sudah dicapai oleh gerakan perempuan paling tua dan sampai sekarang eksis? Ya, Monggo, Bu. ya. Terima kasih Bu Dina. Ya, jadi yang pertama ingin saya sampaikan, mengingatkan kembali saja karena sudah kita resepsi atau tasyakur Milad Aisyah ke-105 sudah kita laksanakan kemarin di Universitas Aisyah Yogyakarta begitu, dan saya yakin semua pimpinan wilayah Aisyah, pimpinan daerah Aisyah sampai di tingkat ranting termasuk amal-amal usaha Aisyah juga melaksanakan tasyakur atau resepsi Milad Aisyah ini. Ya, tentu sebagai bentuk kesyukuran ya, sebagai bentuk kesyukuran kita akan bicara tentang pendidikan, begitu ya, pendidikan. Jadi salah satu hal ya kalau kita bicara tentang apa capaian yang sudah dikontribusikan oleh Aisyah itu adalah pendidikan. Seperti kita ketahui, saya kira setiap tanggal 19 juga kita memperingati bahwa Aisyah itu sebagai dalam hal pendidikan, ketika pada tahun 1919 Aisyah mendirikan Froebel itu ini sebagai bentuk sebenarnya kontribusi Aisyah dalam bidang pendidikan yang saat ini saya kira jumlahnya sudah 20.135 pendidikan usia dini ya, pendidikan usia dini Aisyah yang tersebar tentu dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia, bahkan di luar negeri seperti di Kairo, di Malaysia ya. Ya, kita juga mendirikan TK di sana. Kemudian juga pendidikan dasar mulai dari SD, SMP, kemudian madrasah. Bahkan Aisyah juga punya kepedulian terkait dengan saudara-saudara kita kaum difabel, teman-teman difabel. Kita punya beberapa sekolah untuk teman-teman difabel seperti di Ponorogo, di Tasikmalaya, seperti itu. Kemudian juga Aisyah Boarding School ya Aisyah Boarding School, dan pada saat ini juga Aisyah juga mengelola perguruan tinggi, 9 perguruan tinggi. Sudah 9 perguruan tinggi, dan kemarin tanggal 18 Mei ya Aisyah baru saja melaunching gitu ya, melaunching Istek Aisyah Kendari ya, Institut Sains dan Teknologi Institut Sains Teknologi dan Kesehatan di Kendari sebagai universitas ya, atau sebagai perguruan tinggi yang kita dirikan di Indonesia Timur. Semoga membuka akses gitu ya bagi saudara-saudara kita di Indonesia Timur dalam hal pendidikan. Yang pertama tadi dalam bidang pendidikan ya, mungkin tadi kan yang saya ceritakan itu pendidikan formal ya. Nah, sebenarnya ada pendidikan non formal juga yang juga sangat masif dilakukan oleh Aisyah, misalnya lewat pendidikan-pendidikan di komunitas ya, mulai keaksaraan fungsional seperti itu. Saya kira kalau kita bicara pendidikan gitu ya, bagi Aisyah sebagai sebuah gerakan itu selain pendidikan formal adalah pendidikan non formal ya. Justru ini masih sedikit yang karena penting sekali untuk memberikan akses pendidikan pada perempuan-perempuan yang mereka tidak mendapatkan akses pendidikan secara formal. Kemarin dalam milad
105 itu Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir juga menyampaikan siapa sih sebenarnya perempuan berkemajuan. Tentu akan ada 8 hal yang kemarin disampaikan oleh beliau seperti itu. Salah satunya adalah bicara tentang bahwa nilai-nilai yang diusung adalah nilai-nilai tengahan, ya, nilai Islam berkemajuan seperti itu. Ya, kemudian juga saya kira bicara yang selanjutnya, kalau kita bicara tentang perempuan berkemajuan, ini harus menjadi ciri khas kita. Ini juga bicara tentang bagaimana kita bisa merespon kemajuan teknologi. Iya, dan ini saya mungkin bisa sampaikan ya, Aisyah sebagai organisasi yang sudah mempositioningkan diri sebagai organisasi modern gitu juga sudah merespon gitu ya perkembangan teknologi sebagai salah satu ciri khas perempuan berkemajuan. Ketika bicara tentang perempuan berkemajuan ini, maka penting kita untuk menjadi pelaku sejarah. Iya, saya kira di Aisyah itu kita harus punya mimpi. Saya kira kita sebagai generasi saat ini perlu untuk mengawal dan meneruskan perjuangan tokoh-tokoh Aisyah yang sudah berjuang sejak tahun 1928. Jadi catatan yang kedua, Bu Dina, saya kira kita harus menjadi kader-kader Aisyah harus menjadi pelaku sejarah, baik di organisasi, di masyarakat, di bangsa, bahkan di tingkat internasional. Pada artikel kita.com yang berjudul 5 Resolusi Muhammadiyah untuk Indonesia jelang tahun 2025, 2 hari menjelang pergantian tahun dari 2024 ke 2025, tepatnya pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar media gathering dalam rangka menyampaikan pesan kebangsaan. Setidaknya, Muhammadiyah pada saat itu menawarkan 5 resolusi kebangsaan yang mencakup agama dan moral, korupsi dan penegak hukum, konsolidasi demokrasi pasca pemilu 2024, pilkada 2024, dan yang paling penting kebijakan publik pro rakyat. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta pada hari Senin 30 Desember 2024 waktu itu. Dalam artikel itu pun sangat dijelaskan sangat detail arti dari poin 5 resolusi Muhammadiyah itu sendiri. Dan dalam artikel ini sendiri, Bapak Haidar Nasir mengucapkan sesuatu untuk mewakilkan Muhammadiyah di dalam konteks politik di Indonesia. Karenanya setiap kebijakan yang diambil sesuai otoritasnya, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama, meski berpihak sebesar-besarnya bagi kepentingan dan hajat hidup rakyat. Hindari kebijakan-kebijakan yang menimbulkan reaksi publik dalam bentuk keberatan dan penolakan. Jika bermasalah di hadapan rakyat dan publik secara umum, maka alangkah bijaksananya jika melakukan koreksi dan bila perlu mencabut kebijakan tersebut tanpa perlu merasa kalah dan menang atau malu demi kepentingan bangsa sebagai wujud sikap kenegarawanan. Pertanyaannya, apakah kalian juga termasuk dari Muhammadiyah atau hanya mengambil suatu gagasan dari Muhammadiyah yang sangat cocok untuk permasalahan hidupmu saat ini? Entahlah, karena sejatinya Muhammadiyah hanya ingin berbagi saja.